Gue kemarin-kemarin udah ngebahas soal iPhone-iPhone yang udah harganya makin murah-murah-murah dan semakin murah ya kan, mulai dari yang agak-agak mahal, terus rada mahal tipis-tipis, terus sampai yang versi murah. Mungkin lu udah bosen lah untuk bulan ini, nanti kita lanjut ke tahun baru lagi untuk ngebahas produk-produk Apple, ya kan? Mungkin selebihnya gue bakal upload sebelum tahun baru ya, paling mengenai iPhone 13 Pro yang masih belum banyak gue review. Dan untuk masalah iPhone itu menurut gue worth it gak worth it ya balik lagi ke elu, ya kan. Sesuai selera atau enggak, dan video gue ini membantu atau enggak dalam lo memilih handphone itu terserah, balik lagi ke lo. Tapi di sini gue cuma ngasih tahu apa yang gue rasain dari segi apa yang gue apa yang gue rasakan lah pokoknya selama gue menggunakan sebuah handphone. Dan selebihnya gue nggak pernah yang namanya review itu kayak menjatuhkan atau menjelekan. Nah, setelah itu gue coba mereview Samsung yang murah-murah meriah ya kan. Dan gue agak terkesima dengan beberapa poin. Gue juga udah bikin detail mengenai Samsung murah-murah ini, Samsung murah meriah ini, yang mulai gue dari bahas dari sisi jeleknya, sama gue bagus-bagusin HP ini. Jadi pertama gue bully-bully dulu, terus kedua gue kasih tahu apa yang bagus dari HP ini. Itu juga udah kelar sama si Samsung yang satu ini. Jadi udah lalu mungkin buat yang belum nonton, cek aja obrak-abrik aja lah video di channel ini. Dan nextnya gue juga udah ngebahas soal penantang Samsung, kenapa Samsung makin lama makin gak laku ya kan. Dan inilah salah satu bentuk wujud ya, ini penampakannya nih, batang hidungnya nih. Si Infinix salah satunya ya, dari pabrikan Infinix banyak lagi lah pabrikan-pabrikan yang bersaing untuk melawan Samsung. Dan sekarang Samsung itu pamornya kelihatan pelit-pelit dikit ya kan. Kita beli berapa yang dikasih fiturnya miskin gitu. Dan ya udahlah, itu Samsung udah gue bahas. Pembrutalan Samsungnya juga udah gue bahas ya. Salah satu contoh Infinix dengan aksesoris yang lebih wah dari Samsung di harga yang sama, dengan fitur yang lebih banyak dibandingkan Samsung di harga yang sama. Dan itu udah gue buat cukup detail mengenai hal itu. Kalau kita lihat nih, gue coba flashback dulu deh. Antara Samsung yang harganya 1 jutaan dengan Infinix yang harga 1 jutaan. Harganya bahkan sama-sama 1.200.000-an. Sama-sama 1.200.000 dari Infinix. Sama-sama 1.200.000 dari Samsung. Samsung cuma ngasih 2 lensa, sedangkan si Infinix ngasih 3 lensa dengan 3 titik flash, sedangkan Samsung cuma 1 titik flash. Dan dari situ kelihatan banget ya kan. Nah, bagaimana dengan Xiaomi? Apakah bang, lu nggak ngebahas Xiaomi lagi bang? Udah, kok Samsung doang bang yang lu bagus-bagusin sama lu bully? Kenapa nggak Xiaomi juga lu bagus-bagusin sama lu bully? Lu kenapa nggak bikin konten Xiaomi lagi bang? Oh ya, bully di channel ini tuh dalam tanda kutip ya. Bully di channel ini tuh dalam tanda apa yang gue rasakan, keburukan-keburukan yang gue rasakan gue ungkapin, bukan ngejatuhin produknya ya. Jadi lu harus ngerimain itu. Dan banyak banget orang kalau udah nontonin video gue, apalagi ngebahas soal Xiaomi, itu jantungnya tuh terdetak-detak dan emosi dan head comment. Tapi bodo amat. Oke, jadi akhirnya gue pilih si Xiaomi Redmi Note 8 yang satu ini di harga 1 jutaan. Kalau lu beli, lu punya uang sekitar 1,5 juta, 1.200.000, ya pokoknya di atas 1 jutaan tipis-tipis, lu dapat batangan atau full set, harganya beda-beda tipis. Sekarang lu bakal bisa beli Xiaomi Redmi Note 8 ini. Kenapa gue pilih ini? Karena ini adalah salah satu dari ya produk Xiaomi, khususnya Redmi sih sekarang ya kan. Dan ya gue punya feel buruk sih mengenai si Redmi ini. Ini adalah salah satu alasan kenapa gue berhenti pakai Xiaomi ya. Tapi sebelum itu gue sedikit cerita dulu. Banyak orang dari merek ini, gara-gara ada tulisan Redmi ini, banyak orang masih cukup banyak ya ngebeli HP ini. Padahal dari segi quality parts, komponen yang ada di Redmi ini, menurut gue sekarang udah kalah loh sama HP-HP yang mencoba melawan Samsung tadi. Salah satu contoh Infinix, even Advan pun bahkan gue pernah lebih suka pakai Advan ketimbang Xiaomi, yang dimana tuh untuk service centernya lebih enak Xiaomi. Tapi tetap gue pilih Advan karena pada saat itu emang dari segi quality-nya oke. Dan ngomongin soal model, itu balik lagi ke selera. Di sini gue nggak ada ngejelekin soal model, karena penempatan kamera, penempatan fingerprint, warna, dan lain-lain itu punya kriteria kesukaan masing-masing. Jadi gue nggak bisa ngungkapin dalam ya semau gue gitu. Ya gue bilang ini jelek belum tentu bagi lo jelek. Lo bilang ini jelek belum tentu bagi gue jelek. Mungkin gue bilang bagus, lo bilang ini jelek, gue bilangnya bagus. Kalau gue bilang jelek, lo bilangnya bagus. Jadi masalah model
Itu perspektif masing-masing, balik lagi ke kesukaan masing-masing. Tapi satu yang gue benci dari desain kaca kilat-kilat seperti ini, ya fingerprintnya itu minyak-minyak itu kelihatan. Nah, ini yang ngebuat gue berhenti make Xiaomi. Ini serius, ini serius. Inilah alasan gue, dikit sih, sepele sih. Alasannya cuma 2 poin. Kenapa gue berhenti pakai Xiaomi? Dan I don't know, sampai sekarang gue nggak beli yang produk yang mahal-mahal banget dari Xiaomi. Terus gue nggak beli produk yang murah-murah banget dari Xiaomi. Ya si Redmi udah jarang sih gue beli. Dan terakhir gue beli mungkin 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, lupa gue. Dan pokoknya gara-gara hal ini gue benar-benar berhenti pakai produk Xiaomi. Total. Perlu digarisbawahi, gue bukan hatersnya Xiaomi, gue adalah salah satu user setianya Xiaomi. Nah, alasan pertama gue berhenti pakai Xiaomi. Ini yang pertama nih. Semenjak kemunculannya si Redmi Note 8 ini, lo tau lah ini ada embel-embel 48 megapiksel yang dimana itu jadi perdebatan setiap orang, even di channel YouTube tuh, di YouTube tuh rame banget ngebahas soal Xiaomi. 48 megapiksel Xiaomi seperti apa? 48, 48, 48. Oh, banyak banget ngebahas soal 48 ya, karena pikselnya gede banget 48. But nggak sesuai harapan juga sih. Hasilnya tuh kayak gimana gitu, nggak ada yang bisa dimenonjolkan gitu. Untuk dari zoomnya ya memang karakter 48 karena besar, tapi di sini nggak ada yang bisa ditonjolkan sekali. Kalau dikomparasi dengan kamera 12 megapiksel HP-HP murah pada saat itu ya beda tipis cuy, beda tipis banget. Dan itulah mulai dari sini gue kenapa udah mulai berhenti pakai Xiaomi, karena banyak orang yang setuju sama gue juga, bang ini 48-nya gimmick doang nih, bla 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 bla. Gue nggak bilang gimmick sih, menurut gue 48-nya ya emang 48, cuman hasilnya itu kayak kalau kita compare ya udah kayak so-so aja sama 12, 13 megapiksel, 18. Nah, terus yang gue head lagi dari HP ini yang gue benci, ini memang ada settingan 60 fps ya, yang dimana balik lagi men, kalau udah meskipun ada settingan 60 fps-nya, entah kenapa gue ngerekam pakai HP ini tuh nggak pernah mulus gitu, kayak selalu ada aja cenat-cenut ya, jadi kayak patah-patah gitu. Itu gue kesel banget men. Jadi buat apa 60 fps kalau nggak stabil juga ya kan framingnya. Jadi ya buat foto 48 yang nggak kepake banget, buat video ada 60 fps juga nggak bisa kepake banget. Nah ini yang paling gue benci lagi dari produk Xiaomi yang versi murahnya si Redmi, layar. Dulu inget gak lu zaman Xiaomi 4X ya, 4A itu layarnya enak banget, cakep banget layarnya. Itu wah, gue pakai iPhone pada saat itu yang harga iPhone 6 pada saat itu harga 7 juta, hampir 10 juta gue beli. Itu layar Redmi tuh enak, yang murah-murah, Xiaomi yang murah-murah enak. Dan sekarang bagusan Samsung yang murah. Samsung yang terkenal pelit, ya, layarnya jauh lebih enak daripada si Redmi. Ini tuh lo bisa lihat tuh ya brightness-nya, by the way tadi Xiaomi yang lo lihat itu yang layar biru itu masih original dan brightness-nya gue set ke full brightness. Ini lu bisa lihat sama-sama di harga sejutaan dan lu dapat baru si Samsung. Wah gila sih. Wah. Nah ini balik lagi ke Xiaomi. Ini kalau buat ngetik-ketik sensitivitasnya selama gue pakai, gue nggak tahu kalau lu ya. Tapi kalau gue secara pribadi, ini sensitivitasnya normal. Oke, cuman balik lagi pencahayaan layar itu nggak enak. Biru kayak gitu, kayak kesel gue ngeliat itu. Lu bisa lihat tuh ya. Ini brightness-nya gue fullin, tapi kelihatan butek layarnya men. Jadi kalau dipakai di luar ruangan, di apalagi cahaya matahari, ini baru cahaya studio gue loh. Kalau gue pakai siang-siang buat ngetik, auto nggak kelihatan ini layar, brightness-nya nits-nya itu masih terlalu rendah gitu. Jadi kenapa gitu Xiaomi tiba-tiba ngebuat produk ya iya sih versi murah, tapi kok banyak banget penurunan kualitas spare part ya, kualitas komponennya pada saat itu. Dulu 4X, 4A tuh gue suka banget. Wah ini Xiaomi benar-benar penantang HP flagship nih. Kalau lu nggak punya duit buat beli flagship ya lu beli Xiaomi, otomatis sudah enak, udah pasti enak gitu dipakai pada saat itu. Dan entah kenapa berangsur produk-produk makin baru ya total komponen yang gue lihat kok makin menurun. Dan even lu beli Xiaomi terbaru pun kadang lebih enak iPhone yang second-secondan yang lebih murah dari Xiaomi men. Layarnya itu jauh lebih pekat dan mungkin Xiaomi lupa kali ya, mereka hanya meningkatkan spek, padahal handphone itu nyaman atau tidaknya itu dinilai yang pertama dari layar dulu kalau menurut gue. Ya lu mau ngebut apapun, kamera sebagus apapun, kalau layarnya biru, beranggapan kameranya udah jelek, buat main game kagak enak meskipun speknya tinggi. Jadi ya itulah poin-poin yang menurut gue ngejatuhin si brand Xiaomi yang satu ini berdasarkan apa yang gue rasakan dan lu bisa lihat sendiri secara langsung dari dalam video ini ya kan. Gue di sini nggak ada maksud buat ngejelekin, tapi gue cuman pengen sharing aja ke lu.
Gue nggak tahu lu ngerasain hal yang sama atau enggak, yang tadinya lu suka Xiaomi sekarang udah mulai kayak gimana gitu.